Jadi kasus desain sirkuit kontrol sistem komputer. Di sini kan suhu itu suhu normal dalam atau suhu sama dengan nol. Baru tombol ditekan sama dengan eh ah, atau T sama dengan 1 atau daya normal tanpa kegagalan D sama dengan 1. Penggunaan gerbang logika. Gerbang logika NOT. Berarti itu harus membuat gerbang logika NOT itu caranya pilih Getes, lalu pilih NOT, baru masukkan pin, yang bulatnya. Setelah itu dihubungkan, dibuat dulu labelnya. Ini namanya adalah S. Labelnya adalah S. Yang satu lagi labelnya adalah D. Lalu dihubungkan. Setelah itu dihubungkan juga. Setelah seperti ini, lalu pilih project, analisis sirkuit, pilih build circuit, pilih OK, pilih yes. Nah, ini sudah berhasil. Lalu pilih project, analisis sirkuit, pilih tabelnya, maka hasilnya adalah S sama dengan 1. Ini adalah untuk not, gerbang not. Lalu yang berikutnya, gerbang N, menggabungkan hasil dari gerbang not dan input T. Output dari gerbang N hanya akan aktif jika suhu normal S sama dengan 0 sehingga not S sama dengan 1 dan tombol ditekan T sama dengan 1. Maka itu cara buatnya. Pilih getes lagi. Ini gerbang N. Pilih N. Lalu masukkan pin yang kotak. Satu. Masukkan satu lagi. Setelah itu masukkan pin yang bulat. Nah, setelah itu namai ini sebagai S. Ini labelnya S. Yang bawahnya adalah T. Yang bulat labelnya D. STD. Setelah itu dihubungkan, lalu ini juga dihubungkan. Setelah seperti ini, masuk ke project, pilih analisis sirkuit, pilih build circuit, lalu pilih OK, pilih yes. Setelah itu pilih tabel. Untuk gerbang N sudah selesai, NOT juga tadi sudah selesai. Terus selanjutnya ke gerbang XOR. Digunakan untuk memproses daya D terhadap suhu S
XOR menghasilkan output 1 ketika kondisi daya dan suhu berbeda, yang berarti salah satu input bernilai 1. Ini memastikan output 1 hanya ketika daya dalam keadaan normal tanpa ada kegagalan terkait suhu. Berarti dibuat gerbang XOR-nya, pilih gates-nya, lalu pilih XOR, lalu buat pin-nya yang kotak 2 juga, lalu pilih bulat, sebelum disambungkan, buat dulu labelnya biar nggak payah. Ini tadi S, ini T, yang ini D, STD. Lalu dihubungkan pinnya, ini caranya. Setelah itu pilih lagi project, pilih analisis sirkuit, pilih build circuit, lalu OK, lalu yes. Nah, ini tabelnya. Gerbang NOT sudah, gerbang N sudah, gerbang XOR sudah. Selanjutnya adalah gerbang OR. Kita buat lembar baru lagi, Ctrl N. Gerbang OR menggabungkan output dari gerbang N dan XOR sehingga sistem aktif jika salah satu dari dua kondisi utama terpenuhi. Berarti ini dibuat dulu gerbang, pilih gates lagi, pilih N, pilih XOR, lalu pilih OR. Setelah itu masukkan pin 1, pin 2, namai labelnya ST, ini berarti T, ini berarti D. Lalu masukkan pin yang bulatnya. Ini D, ini S. Setelah seperti ini, disambungkan setiap inputnya, setiap pinnya ini sambungkan. Sambungkan ke sini satu, lalu ini ke sini. Ke sini, lalu ini sambungkan lagi ke sini. Sini deh. Nah, ini satu lagi disambungkan ke sini. Oke, ini disambungkan ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini. Lalu pilih project, analisis sirkuit, pilih bit sirkuit, pilih OK, pilih yes. Pilih table, ini hasilnya, outputnya di expressionnya, minimize, baru dipilih tombol ini, baru dijalankan.
Terus setelah itu nanti kalian buat videonya. Ini adalah 4 gerbang tadi, cara membuat gerbang NOT, gerbang AND, gerbang XOR, gerbang OR. Cuman itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Karena tadi ada yang bilang dibuat videonya juga. Cara buat video sama seperti ini tadi, membuat video untuk tiap gerbangnya ini, lalu hasilnya nanti ditampilkan. Maksudnya itu kayak ini kan gerbang yang pertama. Nanti setelah ini di screenshot, setelah dibuat videonya, lalu di screenshot hasilnya ini, lalu nanti pilih analisis sirkuit, pilih tabelnya. Nah, ini juga nanti di screenshot juga nih, tabelnya ini. Lalu mungkin itu aja ya. Karena yang penting sih harus tahu juga apa itu logika, gerbang logika. Intinya itu aja sih. Mungkin itu aja yang bisa saya bantu. Semoga bisa dimengerti dan paham.